Tumpeng sebagai adat budayanya orang Jawa digunakan dalam prosesi pembukaan Jampi Jawi Kota Solo. Ya, baik diserahkan pada Pak Gus. Baik, dengan demikian secara resmi Jampi Jawi Solo Pasar Legi resmi dibuka. Iya, tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa sekali. Terima kasih. Sehingga nanti kita bisa menawarkan makanan-makanan khas Jawa, terutama makanan khas Solo, nasi liwet, timblo, selap Solo, ya, mie godok, dan sebagainya. Plus, tapi tidak hanya ini saja, kita ada juga rempahnya, kadang-kadang ya, nasi goreng rempah, dan sebagainya juga ada juga. Jadi kita dengan Jambi-Jawi ini juga kita edukasinya tentang jambu. Jadi kita buat jamu yang kekinian. Nah, jadi jamunya campur apa? Ada yang campur kopi, ada yang campur susu, ada yang campur coklat, gitu ya. Ada yang benar-benar tradisional juga. Nah, ini yang membuat nanti ke depan kita harapkan bisa menjadi menarik turis, menarik masyarakat luar Solo yang bisa menikmati. Kok Solo mau ngapain dia? Yang baru nggak sih? Yang khas Solo apa sih? Jambi-Jawi. Sebelumnya Gusmi kan brand dengan Nakamura, apa ini nanti juga ada kata ruang silakan masuk Nakamura, apa juga pengunjung juga akan dilayani untuk Nakamura? Bisa, jadi karena kami sekarang ini Jambi-Jawi Pasar Legi sebelahnya adalah pas Nakamura, jadi ada connecting door di lantai 2. Pengunjung Nakamura bisa ke Jambi-Jawi, Jambi-Jawi juga bisa ke Nakamura. Sama-sama apa sih? Sama-sama ngurusin tentang wellness, sama-sama mengurusin tentang kesehatan. Mbak Celia mungkin juga bisa ceritakan tadi katanya proses untuk membuat semacam jamu Jawi, panjenengan katanya bukan dari tata boga tapi justru ada semacam semangat untuk mengangkat ini, bagaimana ceritanya? Oke, kalau pertama-tama kenalkan saya Celiana. Dulu ya, waktu pertama kali banget kita sebelum buka Jambi-Jawi, yang pastinya kita ada namanya research dulu ya, research and development untuk menu-menu jamunya. Nah, walaupun saya bukan dari background tata boga atau culinary, tapi saya punya rasa penasaran nih, gimana sih caranya bikin jamu sendiri. Karena kita tuh pengen untuk menggaungkan jamu ini untuk ke masyarakat lebih luas lagi dan membuat jamu ini dengan rasa-rasa yang lebih familiar untuk semua orang dari kalangan dari anak muda sama dengan yang tua. Nah, waktu pertama-tama bikinnya nih gimana? Jadi yang pertama banget aku lakuin itu adalah aku memberhentikan ibu-ibu jamu. Kan banyak tuh ya ibu-ibu keliling yang pakai sepeda. Nah, bawa jamu ini saya berhentikan, terus habis itu saya tanya, Bu, boleh nggak saya tanya gimana caranya bikin gula asam, beras kencur, gula asam gitu, dan mereka tuh baik-baik banget. Mereka mau ngasih tahu bahannya perlu beli apa aja, caranya bagaimana. Terus habis itu akhirnya saya dari situ saya catat, terus saya ke pasar nih. Nah, sampai pasar pun ibu-ibu yang di pasar itu juga sangat membantu. Karena mereka waktu saya beli, terus mereka tanya kayak, mau buat apa Mbak? Meh gaya apa toh Mbak? Gaya beras kencur toh? Oh, nek pakai meh beli beras nek meh bikin beras kencur tuh berarti nganggo iki gitu. Jadi di situ ditambah-tambahkan lagi bahan-bahan yang memang akhirnya bikin menu-menu kita itu jadi rasanya lebih enak lagi, rempah-rempahnya bisa bisa balance antara mungkin kalau kunyit pahit tapi karena ditambahkan asam yang seimbang itu rasanya jadi bisa enak gitu di lidah. Dan juga selain itu yang pasti aku juga tanya-tanya lagi sama orang-orang atau kenalan-kenalanku yang memang berkutat di pembuatan jamu gitu. Nah, dari situ kita coba tuh hampir tiap hari aku bikin jamu-jamuan. Habis itu kita coba hampir tiap hari juga kita mules gara-gara udah nyobain berbagai macam herbal dicampur-campur, ternyata di perutnya juga bergejolak gitu. Terus akhirnya ya terbuatlah ini menu-menu kita yang ada di sini. Untuk menu unggulan yang ditawarkan tadi apa? Untuk semacam untuk pria, saya ada semacam menu kejantanan juga untuk wanita bisa disebutkan. Betul sekali. Kalau misalnya untuk menu-menu yang rempah-rempah itu kita ada yang unggulan. Mungkin tadi yang sudah di-mention, kalau misalnya untuk pria ada yang namanya gagang rakosa itu untuk finalitas pria ya.
Terus kalau yang untuk kesehatan wanita juga ada yang namanya Batani. Terus selain itu kita juga ada banyak banget macam yang lainnya sesuai dengan keluhan. Misalnya ada yang untuk penyakit gula, ada yang untuk penyakit asam lambung atau GERD, ada juga yang untuk hipertensi, ada juga yang untuk menjaga imunitas secara keseluruhan namanya Pancasona. Nah itu nanti kalau misalnya para pengunjung ke sini bisa langsung saja tanya ke barista kita, Mas Mbak, ini saya ada keluhan, nanti kita akan langsung berikan minuman yang sesuai. Tapi kalau misalnya nggak ada keluhan dan pengen minum yang enak-enak aja, tentunya beras kencur tuh biasanya favorit. Terus yang kedua ada yang dari bunga telang, namanya Coastal Breeze. Nah, Coastal Breeze ini juga salah satu favoritnya semua orang. Ini bunga telang dengan rasa-rasa asam dan wangi-wangi saya. Dan selain itu, kalau misalnya pengen yang ada bau-bau kopinya, kita juga ada susu jambi-jambi. Itu adalah susu yang diberikan rempah-rempah dan tentunya rasanya itu nggak pahit atau nggak membuat rasa-rasa yang kurang mengenakan di lidah, tapi itu hanya susu dengan rempah-rempah yang buat itu menjadi lebih wangi dan juga lebih enak lagi untuk dinikmati.